Di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Biasanya yang umum itu kalau salah satu anggota keluarga meninggal, itu langsung direspon dengan kesedihan, dengan tatap tangis, menangisi keluarga yang baru saja meninggal. Itu pada umumnya. Namun di zaman Sang Buddha itu pernah ada salah satu keluarga begitu ditinggal kematian oleh salah satu anaknya, keluarga ini tidak merespon dengan kesedihan, dengan kepedihan, dengan tangisan. Bukan berarti yang meninggal itu anaknya itu anak yang paling nakal, sehingga dengan kematian itu justru tengah diharapkan bahwa yang membuat kegaduhan di rumah tangga itu sudah tidak ada lagi. Anak yang meninggal ini juga bukan anak angkat, ya, tidak mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan keluarga besarnya, dan juga faktor-faktor yang lain yang tidak membuat sedih dan kepedihan bagi yang ditinggalkan. Ada sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semua yang hadir di sini. Saya kira Bapak Ibu sekalian, selama saya sering melakukan pelimpahan-pelimpahan jasa dari keluarga besar, tadi Bapak Ibu dengan hikmah mengikuti pembacaan sutra, kelihatannya sudah tidak asing lagi ya membaca sutra itu ya. Saya lihat dari belakang tadi juga Bapak Ibu juga sangat antusias mengikuti pembacaan doa ini, karena meyakini dengan doa-doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan akan membawa manfaat bagi seseorang yang telah meninggal, yang pada hari ini yaitu peringatan 7 hari ya, sekaligus juga penempatan abu jenazah almarhum Bapak Puto Muape ini. Tidak selamanya ditinggal kematian, saya katakan, menimbulkan kepedihan. Mereka yang sudah bisa menerima kenyataan hidup, mereka yang sudah mengerti dan paham hukum kematian, tentunya sudah menyadari dan bisa mempraktekkan dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal adanya, cepat atau lambat pasti akan berubah. Almarhum pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Siapapun yang lahir di dunia ini harus tunduk pada hukum kematian, mau tidak mau. Agama, suku agama apapun, ras agama pun pasti akan mengalami kematian. Bagi mereka yang sudah menyadari hukum kematian berlaku siapapun tanpa kecuali ayah kita, orang tua kita, orang yang pernah melahirkan kita, orang yang pernah berbuat baik kepada kita akan mengalami kematian, maka kematiannya dengan penuh keikhlasan diterimanya, bukan sebuah ganjalan yang harus diratapi dan ditangisi. Komentar dari keluarga seorang ayah yang baru saja ditinggalkan anaknya meninggal, dia menyadari dengan mengatakan demikian: manusia meninggalkan rangkanya yang tidak kekal. Apabila kesenangan hidup telah berlalu sejenak, sebagaimana seekor ular biasa selalu membuang kulitnya yang telah rusak, keluang kapan kawan tak dapat menyentuh abu seorang yang mati. Jadi apabila seekor ular ya kepingin kulitnya baru ya, itu pasti akan membuang kulit yang lama. Demikian pula kehidupan manusia ini dengan kematian badan jasmani ini bukan berarti berakhirnya kesadaran beliau. Kesadaran beliau akan terus melanjutkan ke kehidupan berikutnya. Pasti juga kehidupan yang dilalui juga kehidupan lebih baik juga, berdasarkan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau dalam selama kehidupannya.
Kita harus menyadari tidak perlu menimbulkan kepedihan dan kesedihan. Almarhum akan melanjutkan perjalanan-perjalanan di alam-alam yang lain. Saya yakin sebagai seorang ayah, di tengah-tengah keluarga telah membaktikan, telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk membesarkan anak-anak putra-putrinya. Kebajikan yang tidak pernah terukur itu, yang tidak pernah dinilai dengan nilai apapun, dengan harga apapun, itulah kebaikan yang akan mengantarkan beliau menuju alam-alam yang lain. Kemudian juga salah satu anggota keluarga yang lain yang bisa menerima kematian dari anggota keluarga, dia mengatakan demikian, tak diundang kemari ia datang, tak diminta ia pun cepat pergi. Seperti ia datang, begitu pula ia pergi. Adakah alasan untuk bersedih? Keluhan kawan tak dapat menyentuh abu orang yang telah mati. Mengapa sedih? Ia harus menempuh jarak yang ia jalani. Manusia membawa karmanya masing-masing, membawa perbuatan-perbuatan masing-masing yang sebagai bekal kehidupan di alam-alam berikutnya. Sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan kita memberi bekal, membantu perjalanan arwah sekiranya kehidupannya kurang memadai misalnya saja. Kita bantu dengan doa dan kita mohonkan berkah dan pertolongan dari Buddha Amitabha. Di dalam janji prasetyanya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Semoga dengan keyakinan kepada Buddha, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau, dan juga dengan ketulusan hati dari yang hadir di sini mendoakan arwah beliau benar-benar segera menikmati alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan setelah terlahir di alam surga bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu mendapatkan kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Dan sisa kremasi atau pembakaran ditempatkan di sini dengan satu tujuan dan harapan, tempat ini akan jadi tempat sarana silaturahmi, sarana kumpul-kumpul keluarga nanti dari putra-putri beliau. Setidak-tidaknya setahun bisa 2 kali, di saat Cingbing, di saat Ulambana. Di wihara ini akan diadakan upacara Cingbing dan Ulambana secara bersama-sama. Silahkan Bapak Ibu nanti hadir tempat ini di samping menyambung tali silaturahmi antar putra-putri beliau yang sanggup merawat, memelihara dan berbakti kepada beliau. Semoga dengan kekuatan pelindungan Sang Yang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, tempat ini, abu jenazah ini tetap mengingatkan tentang pengorbanan, tentang kebaikan yang pernah dilakukan beliau di tengah-tengah keluarga. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang keloi terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Ditinggal kematian seorang ayah, orang tua juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Mereka pada mulanya memang belum bisa menerima, namun satu proses waktu akhirnya bisa merelakan dan menerima kenyataan hukum ketidakkekalan, hukum kematian ini. Sadu, sadu, sadu.